Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memahami fungsi psikis manusia. Yang mana ini saya ambil dari bukunya, nama pengarangnya Sarlito, ini pengantar psikologi umum. Yang mana di sini akan dijelaskan mengenai persepsi. Apa artinya persepsi? Persepsi merupakan sebuah kalau kita bahasain secara awamnya, persepsi itu kayak persepsi itu kayak gini, sudut pandang kita sama objek atau hal tertentu itu apa sih gitu ya, itu persepsi. Jadi arti atau sesuatu yang diartikan, bahasanya diinterpretasikan gitu loh. Nah, persepsi persepsi itu harus dimulai, persepsi dimulai pada saat ada rangsangan. Rangsangannya melalui apa? Melalui panca indera. Nah, indera kita ada berapa sih? Kalau dibilang six sense nggak mungkin ya, ada 5 gitu. Nah, ada telinga, terus ada hidung, ada lidah, kulit, dan terakhir ada mata. Sebenarnya gak usah diurutin kayak gini, ngacak aja gitu ya. Tapi yang penting dari kelima panca indera ini merupakan bagian dari rangsangan yang akhirnya menimbulkan persepsi. Contohnya kita mendengar deh. Nah, proses kita mendengar itu kan nggak langsung tiba-tiba kita bisa mendengar dan tiba-tiba kita bisa menyerap informasi dari yang kita dengar. Ada cara kerjanya. Mungkin ini akan dijelaskan secara ringkas, tapi kurang lebihnya kayak gini nih. Nah, telinga nih yang pertama ya. Telinga itu kan punya 3 bagian. Ada telinga bagian luar, ada telinga bagian tengah, ada telinga bagian dalam. Nah, contohnya kalau kita mau mendengar bunyi-bunyi tertentu, itu kan gak langsung kita dengar kan, pasti dari telinga bagian luar dulu nih, terus nyambung nih ke gendang telinga misalnya. Setelah itu ditransfer tuh ke telinga bagian tengah. Setelah itu ibaratnya kayak kita gak langsung jadi ya, diolah, ditransfer lagi ke telinga bagian dalam. Nah, dari telinga bagian dalam lah ini akhirnya bunyi ini diubah supaya bisa ditransmisikan ke otak. Nah, akhirnya kita bisa ngerti nih, oh ini toh yang disebut sebagai musik klasik. Ternyata musik klasik itu musik yang kayak gini, kayak gini. Ternyata musik klasik itu gini ya gitu. Nah, itu kayak gitu. Singkatnya ya itu kayak gitu. Jadi dari telinga bagian luar, telinga bagian tengah, sampai ke telinga bagian dalam, sampai akhirnya diolah di otak. Terus yang hidung, intinya gini deh, dengan hidung kita bisa mempersepsikan suatu hal. Apa sih? Misalnya parfum. Oh, kayak gini nih parfumnya gitu. Oh, ini pasti parfum mahal nih. Nah, kayak gitu. Itu dia, jadi segala apa yang diciptakan oleh Tuhan itu bisa dijadikan alat untuk bisa memahami suatu hal. Nah, yang ketiga adalah lidah. Nah, ini para ahli berpendapat bahwa kita punya 4 tipe rasa ya, ibaratnya awamnya gitu. Ada rasa asin, manis, pahit, dan asam, ibaratnya gitu ya. Ini kalau kebalik, sorry nih, aku nggak sesuai sama layar. Nah, jadi Nah, jadi dari lidah ini kita bisa ngerti kan. Kadang nih kita bisa ngebedain makanan. Oh, cita rasanya kayak gini nih, berarti ini makanan mahal. Kayak gini, kayak aku dulu sering ya. Kalau saya dulu sering gini. Kalau ada orang yang ulang tahun, nah saya ngerti sebenarnya ini apa persepsi saya atau emang bener fakta ya. Jadi gini, kadang kan kalau misalnya ada yang ulang tahun suka ada yang ngasih kue tart gitu ya, kayak kue ulang tahun gitu. Nah, itu tuh saya suka mikir, wah ini kue mahal nih, ini kue murah nih. Nah, itu kadang saya suka kayak gitu. Dari apa? Dari kue yang saya rasa gitu. Kalau misalnya kira-kira kuenya agak-agak gimana gitu,
saya mikir oh ini pasti kue murah nih, pasti cuma berapa, itu persepsi dan persepsi orang itu beda-beda ya. Nah terus kulit kulit. Nah kulit itu kan dapat kita gunakan untuk mempersepsikan suatu hal, dan kulit juga bisa digunakan untuk membedakan misalnya teksturnya kasar atau halus. Nah kulit juga dapat membantu orang-orang dengan hambatan penglihatan yang berat, ibaratnya blind, untuk dapat memahami suatu hal. Jadi gini, caranya orang kasar mah gini ya, kalau kasarnya caranya orang buta, tapi kita nggak pakai orang buta ya, caranya orang dengan tunanetra atau ketunaan, dia memahami suatu hal itu pakai apa? Kalau bukan pakai perabaan, dia bisa tahu nih, oh ini bola bentuknya bulat, oh bola ini kayak gini ya, gitu. Atau misalnya dari sentuhan, dia dia bisa memahami seseorang selain dari suaranya, dari sentuhan. Oh ini si A itu dia bisa ngerti nih. Dia udah ngedenger suaranya si A, terus dia disentuh sama si A. Nah dia ngerti, oh si A ini yang kemarin ketemu saya, dia itu orangnya kayak gini. Nah dia bisa ngerti gitu. Yang terakhir itu udah mata itu kayak jendela, ibarat jendela hati ya kalau di teks ini nih. Jadi mata itu ya kan ibaratnya kayak kamera ya, harus memfokuskan juga cahaya masuk. Nah terus lensa mata ini gimana? Jadi gini, pokoknya intinya mata itu perlu punya kemampuan yang baik supaya kita bisa memahami suatu hal itu dengan mudah. Ya mungkin bisa kalau nggak lihat ya, tapi akan jauh lebih susah daripada akan jauh lebih prosesnya lebih banyak daripada dengan mata gitu guys. Nah kenapa? Kesimpulannya, kenapa setiap orang kok punya persepsi yang berbeda-beda? Intinya gini ya, saya sama-sama ngeliat pohon mangga nih. Saya lihat si A sama si B lihat pohon mangga. Karena kalau dianalogikan dengan saya itu nggak akan nyambung ya. Si A sama si B aja gitu ya. Si A sama si B sama-sama ngelihat pohon mangga. Bagi si A, wih gila nih pohon mangga nih, rasanya gue pengen banget ngambil tuh mangga tuh, enak banget gitu ya. Tapi kenapa kok bagi si B itu nggak ngaruh ya? Malah dia jadi kayak ketakutan gitu. Bisa jadi kenapa? Karena mungkin dia punya pengalaman, atau dia punya minat atau perhatian tertentu, atau punya sudut pandang sama ya, maksudnya punya hal tertentu yang kita nggak tahu gitu loh. Nah contoh pengalaman, kayak dulu saya tahun 2018, saya dulu pergi ke kampus ibu saya kan. Saya cuma pengen tahu dulu, saya waktu mau masuk SMA kayaknya deh. Iya deh kayaknya masuk SMA kelas 1 SMA. Saya pengen ngerasain tuh dulu kuliah tuh kayak gimana sih, intinya gitu ya. Nah saya ikut lah, saya nggak tahu kalau bakalan ada kejadian yang nggak enak gitu di sana. Nah ternyata pas sore, intinya saya lagi ada urusan gitu ya. Nah ternyata pas sore itu kejadiannya sekitaran jam 5:30 atau kurang lebih jam 6 gitu, pas udah mau buka puasa gitu kan. Nah ternyata kita nyebrang dong, dan ibaratnya orang-orang tuh udah ngodein. Bukan orang-orang, maksudnya pendamping saya itu udah kasih kode nih. Kasih kode maksudnya buat motor lewat tuh kasarnya tuh diem-diem gitu, karena ada orang yang mau nyebrang. Entah kenapa yang namanya mungkin orang itu gak sengaja, atau dia posisinya gak lihat karena kondisinya lagi gelap banget, atau mungkin bisa juga dia lagi buru-buru, atau memang jalannya licin, I don't know. Dan ada insiden yang gak enak banget di situ pas emang saya lagi nyebrang, dan dia ya bener-bener yang nabrak gitu. Beruntungnya pendamping saya nggak kena, tapi kan saya yang kena posisinya, bener-bener yang ketabrak, dan motornya juga jatuh di samping saya, orangnya juga jatuh. Ya gimana sih kita nabrak orang nih, nabrak orang, bener-bener nabrak, akunya jatuh, dianya juga ikutan jatuh gitu lah. Jadi aku tuh tepat banget di samping si motor itu, kayaknya motornya ngenain aku banget deh.
puji Tuhan, alhamdulillahnya nggak luka ya. Cuman namanya ngerasain ketabrak motor, walaupun nggak luka, bayangin gak sih kayak sakit gitu. Ya tetap ada rasa sakit dan kaget gitu. Nah semenjak kejadian ini, akhirnya saya jadi mempersepsikan motor itu sebagai suatu benda yang mengerikan. Itu karena kejadian itu. Bukan mengerikan sih, lebih tepatnya saya jadi nggak mau lagi naik motor. Sempat setahun ya, apa berapa bulan lah saya trauma gitu. Jadi setiap kali ada motor yang mendekat ke arah saya udah nggak berani lagi. Saya nggak mau nyebrang gitu. Kalau ada alternatif, sampai sekarang pun sebenarnya masih. Saya tipe orang yang takut nyebrang kalau nggak dalam keadaan yang terpaksa. Nah itu dia guys. Jadi persepsi orang itu kenapa sih bisa beda-beda? Bisa jadi dia punya pengalaman yang kita nggak ngerti. Mungkin kayak gini, kamu pernah misalnya gini, kita pernah ada orang dibacok nih, atau diapain ya. Nah terus dia cerita, kemarin nggak gini, dia pernah ngalamin jatuh, patah tulang udah berapa bulan gitu. Terus dia cerita gini, terus setelahnya temen-temennya dia ini ngalamin hal yang sama, kecelakaan dan patah tulang juga. Nah terus dia kayak gini dengan enaknya, enggak kok, gue nggak apa-apa, kemarin tinggal dibawa ke tukang urut aja selesai, nggak bakalan kenapa-napa kok. Dia dengan enaknya kayak gitu coba. Padahal sebenarnya antara pengalaman dia mungkin sama-sama patah tulang, ya sama-sama jatuh, sama-sama patah tulang, tapi hasilnya nanti akan beda. Ibaratnya gini, kita punya indera, sama-sama bisa ngedengar. Kalau orang yang bisa melihat, sama-sama bisa melihat. Tapi kalau misalnya dia udah masuk ke otak nih, hasilnya pasti akan beda. Mungkin cara kerja inderanya sama, dia melihat, matanya sama, matanya kerja, ibaratnya gitu loh. Nah tapi kalau misalnya udah masuk ke otak, itu pasti beda hasilnya. Dan ya udah, kalau kata dosen saya tadi, saya punya poin yang sangat-sangat menarik di sini. Kita yakinin aja apa yang menurut kita benar, persepsi yang menurut kita benar, selama itu memang gak kelewatan jauh, irasional, bener-bener yang ini. Ya selama misalnya kita yakinin aja, tapi kita gak usah maksain deh gitu ya. Gak usah maksain persepsi orang sama persepsi kita, udah kita yakinin aja apa yang menurut kita benar. Sekarang gini, kalau misalnya kamu maksa ini, ada yang gini, Rachel, kamu ke psikolog aja, soal psikolog tuh gajinya gede, BK tuh apa sih gitu ya. Ya udah, sekarang gini, tujuan kamu buat meminta saya untuk masuk ke psikolog apa? Nah gitu, kamu udah lihat belum orang-orang yang di BUMN, orang-orang yang di misalnya BUMN atau bukan BUMN, apa sih, kayak BNN gitu ya, Badan Narkotika, itu juga ada konselingnya loh gitu. Jadi kalau memang intinya kamu meyakini sesuatu, ya udah yakini apa yang menurut kamu benar, dan ya udah, kita nggak berhak buat maksain itu ke orang lain. Oke guys, sekian dari aku. Wassalamualaikum.